rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa linashrihi wa linashrihina amin. Summastabil Summastabil bil wirdi la tatakallaman. Kemudian sibukkanlah olehmu dengan membaca wiridan. La tatakallaman, janganlah kamu berkata-kata dengan kalam duniawi. Mustaqbilan, padahal menghadap kiblat. Wa muraqiban, lagi muraqabah. Wa muhallilan, lagi membaca tahlil la ilaha illallah. Bayut bitariqatin ma'hudatin limasyayikhin, dengan tarekat yang telah diketahui daripada para guru-guru tarekat. Litaro biha naran wa nuran hasila, agar supaya melihat oleh kamu biha, dengan wirid itu, naran akan api, wa nuran dan cahaya, hasilan yang hasil. Fayudhi'u wajhul qalbi bin nuril jali, maka bercahaya oleh permukaan hati dengan cahaya yang jelas. Wa yasiru madmu'un qabaini za'ila, dan menjadilah yang tercelanya daripada tabiat yaitu hilang adanya. Fatasiru ahlan lil musyahadati allati, maka menjadilah kamu yaitu ahli berhak pantas untuk musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah dengan mata kalbu yang dia musyahadah itu nikmatun uzma, nikmat yang paling agung. Fasir muta'ahila, maka jadilah engkau yaitu orang yang ahli bagi musyahadah. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, untuk kita bisa menuju bahagia, untuk kita bisa menuju kebahagiaan hidup, ketenangan dan kesenangan hidup, maka kita perlu menapaki jalan-jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, sehingga kita bisa sampai pada tujuan inti kita di dalam mengisi hari-hari kita di alam dunia ini. Di antara jalan yang mereka tempuh adalah hifdzul awqat, memanage waktu yang ada, sehingga kita bisa memahami bahwa umur adalah gumpalan waktu. Dari detik berubah menit, menit ke jam, jam hari, begitu seterusnya. Kumpulan itu namanya disebut umur. Dan umur itu kayak gunungan es, dipakai habis, enggak dipakai juga habis.
di bawah ibadah berujung mati, enggak ibadah juga berujung mati. Itu umur. Karena itu kita harus pandai mengelola waktu dengan cara kita harus memperhatikan perjalanan hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Dan kita sudah diajarkan bagaimana kita bangun tidur, lalu bagaimana ajaran agama menuju kepada masjid, bagaimana agama mengajarkan qobliyah subuh, zikir apa sesudah qobliyah subuh atau sunnah fajar, lalu kemudian kita disuruh sholat subuh. Bukan saja sholat subuh doang, tapi harus disertai dengan kekhusyuan, kehadiran hati, macam-macam tuh kemarin. Begitu bahkan disuruhlah kita sampaikan berjamaah sholat subuh. Begitu materi. Lalu timbul pertanyaan, apa yang semestinya dilakukan oleh muslim sesudah sholat subuh? Sesudah sholat subuh, apa ini yang harus dilakukan? Sampai terbit matahari, atau biar gampang sampai tengah 7 dah. Dari sholat subuh sampai setengah 7. Apa yang harus dilakukan oleh muslim? Maka saudara, berbeda-beda kondisi manusia, beda-beda. Ada yang mengajar, ada yang belajar kelasnya, ada yang pensiunan tuh sudah purna tugas, bukan pengangguran. Pensiunan, ada juga yang berdagang, ada juga yang bekerja. Ini masing-masing punya aturan berbeda-beda. Pagi ini aturannya habis sholat subuh sampai setengah 7. Bagi orang yang tadarus pensiunan, intinya yang waktunya rada luas. Ini diatur oleh Islam, jangan kebalik-balik begitu. Apa yang harus dilakukan oleh muslim yang pengen bahagia dunia akhirat sesudah subuh? Kata Imam Ghazali, "Summashtagil bil wirdi." Bila mana kita telah selesai daripada sholat subuh dengan adab-adab yang telah diterangkan kemarin, maka yang tertinggi mengisi waktu antara sholat subuh sampai setengah 7 adalah diisi dengan wirid, diisi dengan wiridan. Itu yang paling tinggi. Dari mulai habis sholat subuh sampai setengah 7 diisi dengan wiridan. Wirid
dengan wirid. Sebab ini waktu adalah waktu emas bagi muslim. Habis sholat subuh sampai jam 6:30, waktu yang luar biasa berkah luar biasa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya menyatakan, man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjin tammatan. Kata Nabi, siapa saja orangnya, maukah dia orang kota ataukah dia orang kampung, pejabatkah dia ataukah dia rakyat biasa, pedagangkah dia, karyawankah dia, siapa aja orangnya mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah sholat subuh tidak geser di sejadahnya, duduk di situ berzikir kepada Allah, memanjatkan puja-puji, mengingat keagungan, kebesaran Allah. Duduk aja di situ hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit dan tinggi setombak, biar gampang 6:30. Kemudian udah 6:30 dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Maka duduknya dia dari sholat subuh sampai 6:30 itu, kata Nabi, kanat lahu ka'ajri hajjin wa umratin tamatan, maka sama dengan dia mendapatkan ganjaran haji dan umrah yang mabrur, yang mabrur, yang mabrur. Duduk sama dengan haji yang mabrur, umroh yang mabrur. Duduk enggak geser di situ, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir mabrur. Haji itu ongkosnya aja 52 juta, yang udah ngantrinya 15 tahun. Itu baru ongkos, belum oleh-olehnya, buat jajannya ya 100 juta dah sama oleh-oleh. Belum walimatul safar, apa nganternya, kan pakai sewa
mobil juga ngantar ke nikmatul ittihad. Kalau syahid begitu, udah ganti nggak ya bulungan? Oh masih. Mahal, daripada kita mahal begitu nggak punya 100 juta, duduk aja sampai tengah 7, itu dapat ganjaran haji mabrur. Apa tuh haji mabrur ganjarannya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu merontokkan semua dosa-dosa bayi baru lahir, sehingga tidak ada balasan yang pantas untuk dia kecuali surga. Dosanya rontok. Mau anak banyaknya kayak biji tasbih 33 akan beres. Bisa ngegedein bocah. Orang dulu anaknya banyak, tapi bisa ngasih rumah anaknya, bisa nyekolahin anaknya, padahal dia sendiri tidak sekolah. Bahkan dia mati bisa ngasih kontrakan sama anaknya, sampai saban bulan diambil itu tanah babanya yang dulu habis subuh duduk aja dilanggar. Orang dulu sholat seringnya dilanggar, tapi berkah dilanggar. Tapi benar di musola dilanggar, bukan ditinggal. Ngamalin ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi waktu subuh itu amat sangat mulia di mata Allah. Secara umum Allah pun waktu wal asr, demi waktu, semua waktu itu luar biasa. Sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Pada waktu itu ciptaan dia, tapi bersumpah atas nama makhluk. Ini menunjukkan waktu luar biasa secara umum dari 24. Namun berbicara subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh pakai diperjelas. Tadi wal asri demi waktu umum, ditekan lagi pada ayat yang lain, was-subhi demi waktu subuh. Allah jelas. Bahkan Allah puji orang yang bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dengan memanjatkan pujian kepada Tuhanmu sebelum terbit matahari. Lebih jelas lagi, bukan subuh tuh pas ada sebelum terbit, maknanya sesudah sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Zikirlah, sebutlah nama Tuhanmu bukratan, pagi hari habis sholat subuh sampai tengah 7, namanya bukor. Wa asila, tengah hari. Betapa dipuji oleh Allah waktu antara sholat subuh sampai jam setengah 7.
itu dan ini adalah waktu paling berkahnya waktu. Maka harus diisi, kata kitab kita, summastalil bil wirdi, kudu diisi dengan wiridan. Kenapa kudu wirid? Saudara, kata Habib Abdurrahman, man laisa lahu wirdu fahuwa irdu. Siapa yang tidak punya wiridan itu kayak kunyuk. Tahu kunyuk kan? Apaan? Iya. Maunya tuh gak punya wiridan. Jadi kita jangan mereka punya wirid, harus wirid. Kenapa harus wirid? Sebab wiridan itu memiliki pengaruh besar di dalam hati sanubari seorang hamba Allah. Wiridan itu memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah, yang tidak bisa diraih kedudukan itu selain dengan cara kita wirid. Dan wiridan itu bisa mengontrol anggota tubuh kita daripada mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Namun wirid itu tidak bakal muncul seternya, tidak bakal muncul buahnya, kecuali harus istiqomah, diulang-ulang, tidak bosan. Sebab al-warid min haitsul wirid, cahaya-cahaya Rabbani yang berbentuk ketenangan hidup, ketentraman hidup, kebahagiaan hidup, kejernihan pikiran, itu tergantung bagaimana dia punya wirid. Makin bagus dia punya wirid, makin cepat dia punya ketentraman dan ketenangan jiwa. Kita kudu wirid, jangan sampailah kita tidak mengadakan wirid. Wirid ini apa antara subuh sampai 6:30 banyak. Bisa tafakur wiridnya, bisa baca Quran, bisa baca doa, bisa baca zikir. Yang mana? Tapi kalau kemudian kita zikir, tidak ada zikir yang paling tinggi selain kalimatut tauhid. Tidak ada zikir yang paling tinggi selain kalimatul ikhlas. Tidak ada zikir yang paling tinggi selain kalimatus syahadah. Tidak ada zikir yang paling tinggi selain miftahul jannah. Apa itu zikir yang paling tinggi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tingginya zikir, tidak ada lain, adalah la ilaha illallah. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya zikir yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Udah paling topnya zikir
Inilah yang harus diulang-ulang. Untuklah kita baca habis sholat subuh sampai setengah tujuh. Kita zikir la ilaha illallah. Ini salah satu wirid la ilaha illallah. Kita omongin la ilaha illallah dulu. Di mana la ilaha illallah itu isinya ada 12 huruf. 12. Sudah pernah hitung belum? Hah? Belum. Hitung kan? La ilaha illallah itu ada 4 kalimat. Pertama kalimat la, kedua kalimat ilah, ketiga kalimat ilah, keempat kalimat Allah. Ada 4. Dan dosa yang dikerjakan oleh manusia tidak akan lepas daripada 4 macam cara dia mengerjakan dosa. Bisa aja dia sembunyi-sembunyi, bisa aja dia mengerjakannya terang-terangan, bisa aja mengerjakannya dia di siang hari, bisa aja mengerjakan dia di malam hari. 4. Tapi kalau dia baca la ilaha illallah, akan memunculkan cahaya di hati yang bisa mengontrol dia punya anggota tubuh untuk tidaklah dia melakukan dosa terang-terangan, apatah lagi sembunyi-sembunyi, apakah di siang ataukah di malam hari. La ilaha illallah ini paling tinggi. Bila ini zikirnya, ini masih banyak sebetulnya, tapi kita harus terangin ini materi kita lagi. Bila ini yang dikerjakan, la tatakallaman. Habis subuh tidak boleh ngobrol dunia. Pokoknya sampai tengah 7 jangan ada ngomong yang lain. Sebelum ngomong apa? Ngomongin yang lain, zikir dulu. Ini satu zikir. Nanti kita terangin. Zikir. Bila ini la ilaha illallah yang dikerjakan, la tatakallaman, jangan ngomong, jangan ngobrol yang lain. Handphone bunyi biarin. Tapi masalah ini proyek pertanahan. Nih ngobrol nih, jangan diangkat. Yang ngasih Allah, ini cuma mau nawar-nawar doang, beli kagak. Zikir aja, jangan mau digoyang. Mantepin pada zikir. La tatakallaman, jangan ngomong yang lain sampai terbit matahari. Nggak usah handphone mati subuh mulai hidup jam 7. Nggak usah hidupin. Kalau pengen tinggi derajatnya, itu begitu. Mati subuh. Dia mati, gojek mati subuh. Dikir. Bagaimana dikir la ilaha illallahnya? Mustaqbilan, posisinya ngadep kiblat. Jangan enggak ngadep kiblat, baca la ilaha. Posisinya duduk, jangan duduk ngadep kiblat. Duduknya duduk tasyahud akhir, karena kelasnya pemula. Duduknya tasyahud akhir. Apa tasyahud akhir? Tawarruk, kaki
kirinya diselobongin di kanan. Namanya duduk tasyahud akhir. Jangan sila, jangan pemula dia. Gitu. Cahayanya dikit. Duduk tasyahud akhir. Duduk. Gimana duduk tasyahud akhir gimana? Coba contohin. Iya begitu. Adapun jempol kaki barangkali sakit begini nggak apa-apa. Nggak mesti begini. Nggak mesti begini. Tapi bisa begini bagus. Begitu. Kalau nggak bisa yang penting duduk tasyahud akhir. Emang itu kelas awal. Itu yang duduk sila itu balasannya bukan ganjaran, besek. Balasannya berkat itu bukan ganjaran, berkat begitu. Kalau nggak kebagian dia ngomel, najong banget gua ini juga kagak gitu yang kayak begini gua lagi bagi kurang aku lagi domi dia 3 gua 2 begitu pakai najong itu apa ya gitu lah bahasanya. Duduknya tasyahud akhir bahasa kita orang tawarruk, bahasa tawarruk dalam kondisi muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, penuh konsentrasi hati. Tuh, ini cara-cara mengakses cahaya dari la ilaha illallah. Muhallilan, lagi membaca la ilaha illallah, hatinya merasa dipandang oleh Allah, dipandang oleh Allah. Bacanya la ilaha illallah. Bagaimana la ilaha illallah? Bitriqatin ma'hudatin limasyayikh, dengan torekat yang sudah dimaklumi, yang diajarkan oleh para guru-guru. Bagaimana caranya baca la ilaha illallahnya yang benar sesuai bimbingan? Ini namanya disebut jalan tol. Jalan tol mau kudu bayar, bisa cepat begitu. Kudu bayar, ada ongkosnya, ada caranya, ada torekatnya yang sudah dimaklumi daripada masyayikhul turuk, guru-guru torekat. Macam-macam lah torekat itu. Ada torekat khalwatiyah, ada torekat qadiriyah, ada torekat naqsabandiyah, ada torekat qalidiyah, ada torekat syadiliyah, ada torekat ahmadiyah, berarti Ahmad Al-Badawi, ada torekat dusutiyah, Syekh Ibrahim Ad-Dusuti, ada torekat jazuliyah, Imam Al-Jazuli, ada torekat Syakariyah, ada torekat Zuhrawardiyah, ada torekat Ghazaliyah, ada torekat Ba'alawi, ada macam-macam. Bagaimana zikir la ilaha illallah? Zikir la ilaha illallah. Saudara duduk tasyahud, duduk tasyahud akhir, bisa nggak? Duduknya tasyahud, bisa nggak? Kok nggak dikerjain? Terus ngomong gitu. Saudara duduknya tasyahud akhir, bisa nggak? Bisa nggak? Kerjain. Ini bagaimana ya? Ini ngaji mau terus mau kagak? Mau terus mau kagak? Iya, nah itu namanya dikerjain.
duduknya tasawuf. Nah iya namanya ngerti. Jangan ngerti duduk tasawuf akhir enggak? Hah? Ngerti duduk tasawuf akhir enggak? Ayo kerjain. Kerjain dulu. Sayangnya mengulanginya susah kalau saudaranya nggak kerjain. Kan biar saudara ngaji ini ada manfaatnya. Duduknya tasawuf. Udah belum? Udah. Yang nggak nurut nggak usah ikutin begitu. Sebab ini aturan. Begitu. Biar benar. Pengen kita dapat bahagia begitu. Duduknya tasawuf. Udah. Baik. Kalau udah, maka sesudah duduk tasawuf akhir, saudara bacalah dari perut, dari pusat itulah dari pusat sampai atas. Inilah dari nunduk sampai atas, dari pusat sampai atas. Artinya pusat, saya terangin dulu sebelum saya nyontohin. Pusat itu bukan pusat kita maksudnya, pusat bumi yang ketujuh sampai langit yang ketujuh. Itu arti dari pusat sampai atas. Dari pusat sampai atas itu artinya dari pusat bumi yang ketujuh sampai langit yang ketujuh. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Itu begitu. Itu akidah tuh. Nunduknya begitu. Sudahlah sampai atas. Ilaha ke kanan, ilaha ke kanan. Habis salat tuh. Udah nih, udah naik nih kepala kita. Ilaha nengok ke kanan. Sampai kelihatan pipi ke kanan. Ke kanan. Sampai begitu. Udah kanan, nih ilaha doang tuh baru. Ntar saya coba bacaannya. Ke kanan. Habis kanan, balikin lagi ke tengah. Ilah di tengah-tengah dada. Ilah di tengah-tengah dada. Ilah. Ini tengah. Ilah adanya di sini. Ilah itu adanya di sini. Ilah. Allah adanya di susu sebelah kiri. Susu sebelah kiri. Dengan ditebeli ilallah, dipukul. Susu sebelah kiri. Di susu sebelah kiri itu ada hati. Masukin Allah di hati, masuk. Begitu. Nih saya lihatin saudara kakinya tak berdaya. Sebelum saya melihat saudara lihatin saya. La ilaha illallah. Saya lihatin lagi. La ilaha illallah. Saya lagi. La ilaha illallah. Coba dites. Baca. Kayak gitu. Coba dites. Dari bawah, dari pusat, ingatin pusat itu kotak kita, bumi yang ketujuh sampai langit yang ketujuh. Tidak ada Tuhan yang hak disembah, yang dimintai duit, yang perlu bergantung kecuali Allah. Ayo ulangi. Illallah. Coba terus ulangi sampai 3 kali. Dari pusat dulu, jangan langsung ke atas. Dari pusat dulu kepalanya. Coba 1, 2, 3. Illallah. Terus Illallah. terus Illallah. namanya zikir. Begitu baru hidup bakal bahagia. Baca la ilaha kayak begitu. Biar saudara baca cuma 165 kali,
bacanya, saudara cahayanya banyak, hidupnya bahagia, duit gampang, marahin sendiri. Kalau bacanya kayak begitu, ada kurangnya. Tidak bisa. Nggak kayak kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mau berkah. Nggak ada bercahaya sama sekali. Nggak ada apa. Enggak. Berkah. Itu berkah. Indonesia. Ada kurangnya. Ada kurangnya. Ada kurangnya. Diatur. Enggak asal. Latifah yang ada 7. Ini semuanya jadi zikir itu enggak asal. Itu kayak begitu. Kalau zikirnya kayak begitu, nanti saudara akan datang hawa murni panas. La ilaha panas. Kalau zikirnya kayak begitu, cepat saudara panas. Panas ini membakar dosa yang berkarat di hati. Kalau kita berbuat dosa, hati itu ada titik hitam, berkarat. Kalau udah berkarat hitam, hati itu kayak kaca. Kalau ada banyak bintik-bintik hitam, wajah ganteng aja, kita ngaca tuh di kaca. Jadi jelek. Bahasa kampungnya bopeng. Betul nggak? Ngerti bopeng nggak? Jadi banyak. Iya. Kotor. Begitu kotor. Itu kenapa? Kok wajah saya kotor? Udah mandi 7 kali dengan 7 sumur, dengan 7 kembang. Ngapa kotor? Bukan wajahnya, tapi kacanya, cerminnya kotor. Karena cerminnya kotor, maka pandangannya yang dilihat kotor. Yang dilihat kotor. Kenapa? Karena cerminnya kotor. Cermin. Jadi orang itu salah mulu. Datang penceramah terus badannya, kata kita pasti diomelin bininya mulu, tandanya kurus keren. Dan itu karena cerminnya kotor. Ganti lagi yang gemuk, naik, dia kata pasti jarang puasa. Ada aja yang diomongin, ada aja yang diomongin, ada aja. Kenapa lebih dengan komentari A, B, C, D diomongin? Karena hati kotor. Mau ngapain itu? Begitu. Orang iri dari dulu gak ada. Sebelum kita lahir juga ngiri. Iblis aja ngiri, ada bisa jadi malaikat. Iblis ngiri dari dulu, biasa aja. Tapi kalau ada orang ngiri, ya kita nganan. Biarin dia ngiri sendiri. Kalau kita bareng-bareng ngiri, kompor. Biasa itu. Begitu. Jadi ini cermin hati kudu dibersihin. Caranya dengan la ilaha illallah, bacaannya kayak tadi panas.
membakar karat-karat dosa. Panas. Kalau udah dibakar bakal muncul cahaya di hati, cahaya. Dari cahaya ini bakal menimbulkan ketenangan. Fayudhi'u wajhul qalbi bin nuril jannah. Permukaan hati yang tadinya kotor bersih, berkilau cahaya dengan nur tajallinya Allah. Hatinya enak. Kalau hatinya udah dapat nur, maka dikasih hidup yang sederhana, miskin, tidak mengeluh. Dia syukuri apa yang ada. Dikasih kaya, dia gak sombong. Kenapa? Ada nur di hati. Ada nur. Itu begitu. Ada nur. Sehingga karakter-karakter busuk yang ada pada dirinya rontok karena disekat hati dengan la ilaha illallah itu tenang, tenang hidup. Jadi tidak banyak mau mengomentari orang, mendingan ngomentari diri aja. Bagaimana dekat dengan Tuhan. Itu kayak begitu, saudara. Kayak begitu. Kalau sudah hilang akhlak-akhlak yang tercela, mengeluh, memang sih mengeluh itu sedikit melegakan perasaan, tapi enggak merubah keadaan, enggak merubah. Ada orang nulis di statusnya dia ngeluh, kata saya nulis juga di status jam 10 malam Jumat, yang gak punya beras, yang gak punya duit, yang dagangnya menurun boleh datang ke rumah saya. Mau ngapain? Ngeluh bareng-bareng, ngeluh mulu isinya begitu. Mau ngapain? Enggak ada bahagia, capek begitu. Ini kondisi ekonomi lesu. Kalau ekonomi itu lesu, orang kagak bakal nyelon dewan bagi ini bagi itu, bikin sepatu enggak lesu. Kita aja menciptakan otak kita lesu, jadi akhirnya kita lesu. Padahal yang Allah berikan masih banyak pada kita, karena kita meratapi yang gak ada, sehingga yang ada gak kelihatan oleh kita. Syukuri aja apa yang ada, biar yang belum ada dimunculin oleh Allah biar ada. Daripada meratapi yang gak ada, mata masih melihat, kuping masih dengar, mulut bisa ngomong, kaki masih bisa jalan, buat apaan? Kita dulu aja yang gak jalan. Al-harokah barokah, gerak membawa keberkahan, gerak. Jangan gak gerak. Akhlak buruk bakal hilang, mengeluh, bakal mengerti pola hidup, mengerti cara jalanin hidup. Kita harus fokus sama target-target kehidupan kita, biar kita jalan enggak setak begitu, tapi kita betul-betul bergerak. Kalau sudah begitu, tapi hati yang buruk hilang, maka kita bakal dianugerahi musyahadah. Jadi bukan sekedar syariat, torekat, sampailah hakikat ma'rifat, tapi bisa musyahadah. Dan musyahadah itu adalah nikmatun uzma, nikmat yang paling agung di antara nikmat, merasa ada kehadiran Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita.
Kalau pikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu begitu saudara. Ini namanya cara agar supaya kita dapat mata terobrani itu kayak begitu. Maka kita harus berupaya untuk berpikir la ilaha illallah. Harus cari guru mereka begitu supaya kita terbimbing menuju kedekatan dengan Allah. Kita langsung minta makiai torekan, tapi kita harus absen kehidupan kita sama kiai, bahwa kita kesehariannya begini, sehingga kiai bisa membimbing kita. Anda bagusnya torekatnya begitu. Bila Qadiriyah harus membaca la ilaha illallah 165. Habis sholat 5 waktu. Wah, saya gak bisa kalau mikirnya kayak begitu. Jangan kita ambil torekat itu berarti. Tapi torekat ini adalah dzikir suluk untuk menuju kepada Allah. Jangan sampai kita puyang ikut dzikir, katanya torekat itu tarik ikat, bukan torekat. Kalau torekat kita betul dengan penuh kesadaran untuk masuk, bukan karena puyang utang numpuk baru torekat. Enggak, itu enggak namanya kalau begitu. Saya tidak panjangkan pada bagian ini. Bila kita tidak punya dzikir habis subuh, tapi kita pengen mendapatkan cahaya banyak, kayak tadi saudara mengenal wirdul latif. Tahu wirdul latif? Wirdul latif tahu kan? Saya pernah bagi ke banyak majelis. Saya kasih judul kunci pembuka rezeki. Terjemahannya begitu. Isinya wirdul latif daripada Imamul Haddad. Wis habis subuh baca wirdul latif. Istiqomahkan itu habis subuh. Amalin tuh, minta anak-anak majelis buku itu, karena di situ hadorotnya ada. Di buku itu doanya ada, doa penutup. Di buku itu dijelaskan tingkatan-tingkatan di kelas mana kita ada. Bila kita waktunya luas, suruh la ilaha syarikalah 100, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah per 100. Begitu, subhanallah wa bihamdihi 100. Istighfarnya itu sampai 100 ada itu lengkap di buku itu dengan aturan. Dari 100 turun 70, turun 10, turun 3, seperti apa yang Imam Haddad tulis. Ada keterangannya. Wirdul latif saudara hadarat dan doa penutup. Dan di situ sudah ada aturan-aturan, latihannya ada, terjemahnya ada, sudah saya kasih dari dulu. Habis subuh bacanya berbulan, malam ratib hadar, maghrib sampai subuh ratib hadar, subuh sampai sore berbulan. Begitu aturan hidup. Ini aja bahagia, betul nanti. Sebab bagi orang yang gak punya guru di dalam dunia torekat, para ulama baca wirdul latif mendatangkan banyak cahaya besar
di dalam hati kita. Betul. Tapi jangan lupa tarekat yang paling tinggi. Saya angkat status juga itu. Fa'lam anna aqrabat turuq lil wusul ila Allah Ta'ala tariqus shalah ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa paling dekatnya tarekat tercepat untuk sampai kepada Allah, maka tarekatnya baca sholawat saja. Sholawat la tatakallaman, sebelum ngomong apa-apa. Sebelum ngomong apa-apa, kata Nabi, siapa yang baca sholawat habis sholat belum ngomong apa-apa, subuh maghrib baca sholawat. Apa aja sholawat yang paling gampang, pendek, sallallahu alaihi wasallam. Hajatnya Allah beresin 100 macam hajat. Itu begitu. Tapi bacanya yang nikmat. Jangan sol. Yang rapi. Belum baca apa? Baca sholawat. La katakan sebelum ngomong apa itu. Baca. Dan sahabatnya, terus menghadap kiblat, ada kiblat, kakinya masih tasawuf akhir, duduk, jangan geser, ada kiblat. Artinya muraqabah, apa itu arti muraqabah? Ingat, terima kasih, ini sholat yang ngajarin ini yang punya sholawat, yang ngajarin kita sholat ini. Yang ibadah paling tingginya ibadah adalah sholat, yang ngajarin yang punya sholat, yang mempunyai sholat. Kita makasih sesudah sama Allah dengan sholat, kita makasih sama yang ngajarin ini sholat. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh begitu, disuruh. Pujian banyak pendek sallallahu alaihi ya, 100. Gak bakal ngalamin susah hidup seumur-umur kalau benar bacanya 100. Sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat sebelum ngomong hadir. Wah. Istighfar sebelum apa? Kalau kita pengen dapetin kebahagiaan itu, aqrabut turuq tariqatus salat ala habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata salawat 100. Barulah saudara baca Wirdul Latif. Kalau la ilaha illallah saudara mau jalani begitu, kayak begitu, saudara harus datang kepada Syekhul Mursyid. Yang mana Syekhul Mursyid itu kriterianya 3. Yang dasar, ini baru saudara bisa datangi 3 dasar. Enggak boleh enggak, 3 ini. Yang pertama, an yakuna aliman bi ahkamiddin. Syekhul Mursyid itu orang itu tahu tentang seluk-beluk hukum agama. Jadi ketika dia muridnya terkena persoalan agama, dia bisa bantu menyelesaikan. Namanya Syekhul Mursyid.
Mursyid itu dia gampang, dia kaya Nabi dan kita biasa nurut atau titah dia, tidak melanggar titah dia. Namanya Syekhul Mursyid. Kudu tahu segala hukum-hukum agama. Yang kedua, an yakuna arifan bi ahwadil qulub. Dia tahu tentang seluk-beluk hati. Dia tahu. Ini namanya Syekhul Mursyid. Kelemahan orang ini di mana? Sehingga yang menyebabkan dia jauh dari Allah apa? Dia bakal baca itu dan dia bakal bimbing untuk ngedandaninya. Karena dia tahu tentang seluk-beluk hati. Yang ketiga, an yakuna rahiman bil mu'minin. Dia memiliki cinta kasih kepada semua orang. Cinta kasih, senang sama semua orang. Sama orang kafir senang, pengen dia dapat hidayah. Sama yang maksiat senang, pengen dia benar. Dia senang, cinta. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini syarat dasar. Syarat. Kalau nggak kembali, dia tidak bisa untuk menjadi Syekhul Mursyid. Tidak bisa. Tidak ketemu jalannya. Kalau baik, sulit. Tidak bisa. Itu namanya disebut Syekhul Mursyid. Ini landasan utama. Kalau ketemu tiga ini, apa yang diomong dia, kita nurut. Begitu namanya Syekhul Mursyid. Jadi kata Syekhul Mursyid, Anda ini tidak bisa sampai sama Allah karena Anda terlalu cinta sama istri. Ceraikan istri Anda. Maka kita wajib nurut. Kita cerai istri kita karena dia tahu tentang kita. Cerai. Karena itu ngalangi kita untuk dekat sama Allah. Itu begitu. Tapi kalau bukan Syekhul Mursyid, kita suruh cerai, kita cerai, dikawini nama dia. Itu namanya mursyid gadungan. Gitu. Kita disuruh cerai, dikawin nama dia. Itu namanya enggak benar. Yang kayak begitu enggak bisa kita jadikan Syekhul Mursyid. Enggak bisa yang kayak begitu. Enggak bisa. Enggak bisa. Ada aturannya. Ada aturan. Banyak aturan. Itu Syekhul. Begitu. Kalau kita nggak punya yang kayak begitu, dan kita habis subuh baca datu sallallahu alaihi wasallam. Habis itu baca wirdu tadi. Kalau belum punya, minta sama anak-anak udah disusun hadaratnya, zikirnya subuh. Itu adalah zikir-zikir Rasul. Semuanya doa-doa yang diminta oleh Nabi, zikir-zikir, tasbih, isinya ada Quran, ada zikir, ada tasbih, ada doa, isinya begitu.
Wirdulatif subuh, ngerjain subuh. Itu begitu. Itu wirdulatif subuh. Habis wirdulatif. Kalau saudara pengen buru-buru, waktunya sempit, udah Sallallahu Muhammad sama dia lagi langsung aja kerja. Bang, udah enggak ada tandingannya. Bang, habis itu ada judul bukunya, kunci pembuka rezeki. Judul itu, tapi isinya wirdul. Saya kasih banyak penjelasan di buku itu. Ini pikir pagi sampai sore, kalau saudara nggak bisa di subuh di waktu duha, cuma nanti tidak duha bakal nggak kebaca. Karena katanya jodoh begitu. Nanti semua bakal disusun lah kayak kita. Itu begitu. Baca. Itu begitu. Ini zikir. Kalau kita nggak punya guru, cukuplah membaca wirid-wirid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah amat sangat memadai. Jadi kata para ulama, "Fa'idha fuqida Syekhul Mursyid." Bila kita nyari Syekhul Mursyid nggak dapat, sulit, maka fal azkarun nabawiyah adwan anin nabi Sallallahu Alaihi Wasallam afdalu min ghairiha. Maka membaca wirid-wirid yang Nabi langsung ajarkan itu sudah lebih tinggi daripada wirid yang lain, semacam wirid baca habis itu enggak lama. Kalau saudara bacanya ngebut 15 menit, ngebut. Kalau saudara bacanya dengan terjemah akan nikmat ya 25 atau setengah jam. Bila saudara jalan itu 40 subuh terus, baru 40 hari aja udah kelihatan geliat kehidupannya, kelihatan jelas tentang manfaat buah daripada wirid itu. Benar-benar akan dirasakan yang sulit untuk diceritakan kepada orang lain. Subuh ya benar. Kalau saudara masih belum punya, saudara baca dalail. Jadi habis subuh baca dalail, kelar sampai 7. Kalau nggak punya dalail aja habis subuh dan buat boleh baca dalail habis sholat subuh. Tapi harus habis subuh semua, saban dari subuh aja, nggak boleh geser. Ini namanya cara berwirid. Jangan goyang-goyang. Kalau bacanya malam-malam, bacanya subuh. Wirid atau begitu? Tidak. Ada jamnya, ada jam wiridan, ada waktu barakah, ada waktu barakah. Begitu. Baca dalail cukup. Baca dalail ikuti dari petunjuk yang ada yang disampaikan. Amani kayak begitu, jangan diputusi,
begitu. Dalail, begitu. Dalail. Kalau saudaranya bacanya pelan, ya hampir tanam tujuh lagi. Kalau bacanya kayak ngedaras Quran, enggak. Dalail bentar, dalail. Boleh pilih yang mana saudara mau baca. La ilaha illallah, silakan habis subuh 300, paling dikit 300. Kalau la ilaha bacanya kayak tadi kakinya 300, bacanya kayak tadi, jangan kayak nyari besek itu kayak begitu 300 habis subuh. Kalau saudara nggak mau itu, betul. Kalau nggak mau itu latif, tadi mana yang saudara suka, silakan. Tapi saya sukanya sallallahu alaihi Muhammad, boleh 5.000 habis subuh, mari habis subuh. Jangan putus sampai 40 hari. Dan mulia-mulia, masanya pagi ada subuh keliling, dan ini ngomongnya mau dikasih besek sama amplop. Gimana ya? Jangan kayak bagaimana ya? Mantap aja. Begitu. Jangan ngomongnya. Begitu. Namanya dikir. Kalau kotor, jangan beli kotor. 5.000 kalau kubur besok 10.000. Harus kalau benar-benar kita pengen bahagia. Tapi kita adalah yang penting doa hidup. Kalau terasal hidupnya udah nggak usah diamalin yang diaji malam ini, nggak usah. Kalau sekedar asal hidup, sebab ayam aja nggak baca sholawat, nggak baca dalail, nggak baca la ilaha illallah, ayam aja. Kalau sekedar berasal itu. Tapi kalau kita pengen mengakses cahaya Tuhan, inilah di antara awal yang harus dijalani sesudah subuh. Terserah saudara. Kalau saya dongengin la ilaha ini kelasnya ada 3, cuma saudaranya bakal bingung kalau saya naikin. Jadi saya ini memahami ngajar akhlak ini di tingkat dasar. Yang namanya hidayatul alfiyah itu tasawuf tingkat dasar. Yang boleh ngaji yang masih dasar-dasar aja. Yang udah tinggian SMA itu boleh pulang duluan. Ini emang tingkatnya masih dasar. Cuma kalau agak ngerti juga, tidak ada kata yang bisa diucapkan selain dasar. Apalagi katanya pengen bahagia, katanya pengen hidup penuh berkelimpahan ketenangan. Apa yang Anda mau cari? Nabi udah persiapkan, Nabi udah bimbing, salafus soleh udah tutup, hidayatul hidayah udah sampaikan. Apa lagi kita mau pakai alasan apa? Ya inna alaikus sabila imma syakiran wa imma kafur. Pokoknya jalan menuju bahagia udah dibilangin, terserah kita mau diambilkan atau tidak, terserah kita. Saudara mau baca la ilaha illallah boleh berapa? 300. Tingkat dasar. Kalau saya sampaikan tingkat menengah 1.000. Kalau tingkat tinggi orang soleh yang berdulu 12.000. Terus kita gak usah puyang 300.
begitu. Itu baru baca la ilaha illallah 3 kali, masih lama ya. Jangan itu masih lama, baca aja. Kalau saudara nggak mau itu, saudara baca apaan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kakinya masih tasawuf. Selesai sama Muhammad baru wirdul lagi. Boleh sila, boleh sila. Subuh, saudara, subuh. Kalau wirdul ini adalah dana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5.000. Terserah, begitu, terserah. Kayak pemilu aja, terserah. Saudara mau milih Anies ke, terserah saudara. Kita nggak boleh seperti itu, hak saudara. Saudara mau milih Muhaimin, itu juga terserah Anda, hak saudara. Kita nggak bisa larang, itu terserah saudara. Kita mah yang penting pikir aja. Habis subuh baca la ilaha illallah berapa? 300. Kalau Sallallahu Muhammad 100 sama apa? Sama apa? Wirdul lagi. Kalau nggak wirdul lagi apa? Dalati. Kalau nggak dalati apa? Sallallahu Muhammad berapa? 5.000. Terserah saudara. Terpikirnya 3.100 yang saya sampaikan. Kan saya sudah bilang 3.100 itu namanya terpikir. Bila ini dijalani istiqomah, gak usah 40 hari. Jangan putus, barang sehari. Lihat aja keadaan. Saudara, kalau nggak ada tanda-tanda perubahannya, saudara datang ke rumah saya, depan Trisakti rumahnya di KPN. Kalau nggak ada perubahan, yang mana? Begitu. Kalau nggak ada perubahan, begitu. Kalau nggak ada perubahan, kehidupan, karena kita pengen ngaji tasawuf itu tidak menjadi orang jadi susah, tapi menjadi bahagia. Dan kita berhak bahagia sebab kita umatnya Nabi, pembawa bahagia, dan kita kudu bahagia. Dan ini di antara cara-cara menuju bahagia, ngaji akhlak tasawuf. Udah malam kasihan, takut ditambahin tambah empat doa, jadi segini aja, langsung doa aja, nggak pakai tanya jawab. Begitu, dia nggak punya, segini aja doa.